Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wal hidayah wa qafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa quwwata illa billah, amma ba'd. Masya Allah, kita kembali lagi ngabuburit online pada sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesehatan pada Allah untuk membahas ayat-ayatnya pada sore hari ini. Baiklah, pada sore hari ini Ana akan membahas tentang amalan-amalan pada 10 malam terakhir Ramadan. Nah, bukan berarti saya di sini membahas amalan pada 10 malam terakhir Ramadan baru kita tidak mengamalkannya pada awal-awal bulan Ramadan, maka kita sungguh orang-orang yang merugi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk pada dirinya yang dimana yang pertama amalan pada 10 malam terakhir Ramadan. Yang pertama itu memperbanyak doa Allah SWT. Nah, ini ada doa yang sahih dari hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, yang mana salah satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di malam itu?" Rasulullah pun menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwwun afwa fa'fu anni." Ini hadisnya sahih di hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Nah, selanjutnya yang artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang yang meminta maaf. Karena itu maafkanlah aku." Adapun yang kedua, berdoa agar terhindar dari siksa api neraka. Tentunya umat muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua hidup di dunia ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya. Yang mana di sini ada doa untuk terhindar dari siksa api neraka yang berbunyi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Yang artinya, "Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Kepada teman-teman yang sempat hadir pada sore hari ini, tentunya kita semua ingin masuk kepada surganya Allah. Kita semua itu bukan hanya di bulan Ramadan kita meminta doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari api neraka. Nah, yang ketiga, berdoa agar diampuni dalam menzalimi diri sendiri. Di sini yang saya selalu baca, yang dimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Sambil kajian kita bersikir ya. Nah, adapun ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 23 yang artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Adapun yang keempat, yaitu memperbanyak syukur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Adapun di sini yang bagus diterapkan yaitu doa Nabi Sulaiman alaihi salam dalam Quran surah An-Naml ayat ke-19 yang artinya,
Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh." Nah, di sini teman-teman, pernahkah kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan bilang bahwa kita masih hidup bukan karena kehendak Allah. Nah, di sini kita patut mensyukuri. Nabi Sulaiman saja selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa kita manusia biasa tidak pernah mensyukuri atas nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kami? Nah, di sini yang kelima, meminta rahmat Allah. Doa di sini yang bagus diterapkan yaitu dalam doa Zakaria, dan bisa juga membaca surah Al-Kahfi. Kita itu sebagai manusia biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat kesehatan, nikmat kuat, dan nikmat ketaatan. Nah, di sini yang mana yaitu kita meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan fisik. Dan yang kedua yaitu agar kita diberikan kekuatan untuk beribadah. Nah, di sini walaupun kita memiliki kesehatan fisik, tetapi kita tidak kuat dalam beribadah. Nah, di sini juga akan sia-sia karena kita tidak akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang selanjutnya yaitu amalan di bulan suci Ramadan yang diamalkan pada 10 malam terakhir Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, di sini kepada teman sudah ada yang khatam, Masya Allah ya kalau sudah ada yang khatam. Dan di sini ada hadis tentang hadis riwayat Tirmidzi tentang membaca Al-Quran, yang mana berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan saja kita membaca dalam satu hari itu satu juznya, Masya Allah ya, pahalanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membacanya setiap selesai sholat. Dan di sini kita penting sekali dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, karena belum tentu tahun depan kita akan dijumpai dengan bulan Ramadan lagi. Jadi kepada teman-teman Nuwah agar tidak menyia-nyiakan waktunya pada kesempatan ini, maka perbanyak membaca Al-Quran. Nah, ada sambungannya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Nah, yang selanjutnya memperbanyak salat atau qiyamul lail. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak salat. Pada 10 malam terakhir itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan di malam-malamnya, karena di sini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala, yang manakah di antara dua ini yang lebih utama, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar orang-orang senantiasa beramal saleh pada hari-hari tersebut. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa kedua 10 ini yang itu yang
Nah, uh, di dalamnya kebaikan yang banyak dan keutamaan yang berlimpah dan keutamaan yang sangat banyak yang dimiliki oleh kedua 10 hari ini. Akan tetapi dikatakan oleh sebagai para ulama salaf bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Karena di sini pada 10 malam terakhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tentang malam Lailatul Qadar yang dimana malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Di sini para malaikat turun ke bumi dan masya Allah itu kita dan malaikat Jibril pun ikut turun ke bumi. Masya Allah kan kita setiap tahunnya itu dikunjungi oleh Nabi Ibrahim setiap tahunnya. Masya Allah itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar itu tersimpan berbagai rahmat Allah yang dirahasiakan di mana di dalamnya itu terdapat berkah, terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan kita di sini dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam. Kita bisa mengerjakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tasbih, sholat duha, dan sholat tahajud. Nah, di sini sholat tahajud sangat sholat tahajud kita perhatikan ya, karena ini kan tadi malam itu malam ganjil ya, malam 21 ya. Di sini kita dianjurkan untuk iktikaf, bukan berarti kita pada masa pandemi COVID-19 ini kita tidak melaksanakan iktikaf. Tapi iktikaf itu kita bisa berdiam diri di rumah dan memperbanyak amalan-amalan soleh. Dan di sini kalau kita misalkan sholat tahajud, bayangkan saja bahwa pada saat malam itu turun Lailatul Qadar, turunlah malaikat dan malaikat Jibril pemimpin para malaikat. Masya Allah, kita meminta segala sesuatu. Kita membaca tadi yang doa yang pertama, yang membacanya yang pertama itu Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Nah, bayangkan saya ketika kita sujud, kita berdoa, kita tahajud, masya Allah kan kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tahajud itu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit-langit bumi. Semoga pada bulan ini, pada tahun ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimatikan dalam husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Dan yang selanjutnya yaitu memperbanyak doa pada saat sujud. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa kita memperbanyak doa pada saat sujud karena dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada saat sujud, bukan bilang pada sujud terakhir saja. Jadi kita memperbanyak doa pada sujud kita. Oke, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan pada teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara memperbanyak membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Apa yang harus dilakukan? Nah, sesuai pengetahuan saya, sesuai yang saya dapat, cara memperbanyak membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid yaitu kita bisa melanjutkan tadarus kita bisa melanjutkan bacaan Quran kita dengan cara membacanya di HP, karena
media itu bukan mushaf, jadi tidak apa-apa disentuh, dan pada saat membacanya itu tidak perlu untuk berwudu. Dan adapun pada saat ingin membacanya di mushaf, sesuai pengetahuan saya ya, sebaiknya jangan dipegang dan dibaca saja, tetapi harus tetap bersuci atau berwudu. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman. Wanita jangan berkecil hati bahwa kita tidak bisa menyelesaikan khataman kita pada bulan Ramadan ini, karena kita diberikan keringanan, dan ada hadis dari para ulama bahwa kita bisa membaca Al-Quran itu dari media atau HP, kita bisa melanjutkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ardi, bisa bertanya melalui voice, bisa chat. Kalau malas mengetik, ya silahkan. Nanti malam kan malam ke-22, jangan juga bilang bukan malam ganjil kita tidak melaksanakan ibadah. Nah, kita salah besar, karena di sini tentunya kita sangat memperbanyak amal ibadah kita, karena ini sudah 10 malam terakhir. Kita bayangkan saja, karena kalau kita tidak mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun selanjutnya, maka orang-orang yang rugi. Apalagi di sini kita supaya kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau bukan nanti toh. Jadi kita itu harus memperbanyak amal-amal ibadah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya doa-doa apa saja yang dibaca ketika sujud. Nah, di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anhu, yang mana yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Nah, silahkan dihafalkan sebelum malam, karena kita akan memperbanyak iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dihafalkan, Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, di sini doa seperti itu kan pendek, jadi kita usahakan untuk hafal saja, karena kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana tadi yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Nah, selanjutnya bagaimana Kak cara iktikaf di rumah? Nah, yang saya tahu itu kan iktikaf itu bisa diartikan sebagai menetap. Kita itu tinggal saja di kamar untuk iktikaf, menetap sendiri dan merenung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berzikir sesuai yang kita kuasai saja ya, bisa bertasbih, bertahmid dan bertahlil, dan bisa zikir-zikir lain kepada
Nabi Allah Muhammad SAW, dan banyak lagi zikir-zikir. Ada zikir Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya ya, masih banyak zikir yang bisa kita amalkan. Bisa kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Kita targetkan lah, kita berdoa agar segala sesuatu amalan-amalan yang kita kerjakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah misalkan kita sudah maksimalkan amal-amal ibadah kita, tetapi Allah tidak ridho, jadi kita itu berdoa agar segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Satu, bagaimana kita menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, sesuai sunnah Nabi, amalan-amalan di bulan Ramadan itu tentunya kita melakukan segala sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan yang positif-positif, yang bisa walaupun sekecil apapun amalan itu, tetapi jika Allah ridho itu masya Allah kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada amalan-amalan apa saja. Nah, di sini kita bisa memperbanyak doa, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, dan bisa melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, dan berdoa agar segala amalan-amalan kita tidak sia-sia, dan selalu kita selalu di jalannya Allah, dan bisa mencapai rahmatnya Allah. Dan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Kak, kalau kita membaca Al-Quran melalui aplikasi di HP, apakah harus berwudu dulu atau bagaimana? Oke, saya akan menjawabnya sesuai pemahaman saya saja. Kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya bukan Al-Quran di HP, cuma ayat-ayatnya kan. Di HP itu kalau kita masuk pada aplikasi Ummah atau aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai pengetahuan saya tidak mesti harus berwudu, karena bisa saja karena itu bukan bagian dari Al-Quran. Tidak sama dengan Al-Quran itu, biar sampulnya saja kita pegang harus itu berwudu, harus bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kalau HP itu kalau dikasih kembali bukan lagi Al-Quran toh, jadi tidak mesti harus berwudu. Oke, selanjutnya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada 10 hari terbaik menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama siang hari Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan utama seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaskan bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya Lailatul Qadar. Nah, di sini ada perbedaannya ya, pada 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Kita di sini dianjurkan untuk beribadah memaksimalkan ibadah kita pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, karena
Di situ akan terdapat rahmat Allah, akan turun malaikat-malaikat bersama pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Masya Allah, kan kalau kita misalkan dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud, kita turunlah malaikat-malaikat ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di situ telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mulai kapan dan sampai kapan batas untuk Lailatul Qadar? Nah, di sini sesuai pengetahuan saya, malam Lailatul Qadar itu terdapat waktunya ya. Kan kalau misalkan diturunkannya pada malam hari, itu sampai malam itu setelah kita sholat Isya, dan misalkan pada malam itu turunnya, maka batas waktunya itu sampai terbenamnya matahari. Nah, di situ ada berkata kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu. Jadi dimaksud satu hari itu sampai malamnya lagi tiba. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup Noah Ngabuburit Online Amika Sopeng. Adapun kesimpulan pada hari ini, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan, kita memperbanyaknya ya. Yang pertama yaitu membaca doa, yang mana tadi sudah saya sebutkan beberapa doa yang bagus untuk diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Kita bisa targetkan dari mulai awal Ramadan, kita targetkan berapa kali kita khatam. Nah, yang selanjutnya memperbanyak sholat atau qiyamul lail, dan yang terakhir memperbanyak doa pada sujud. Nah, itulah materi hari ini. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.